Pengunduran diri sebagai anggota legislatif akan berlaku efektif sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani oleh yang bersangkutan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Bovendigul akan mulai pembahasan mendalam mengenai Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan cerdas atau Smart City. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Fernando Kakurung dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Selasa 17 September 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Bovendigul menggelar rapat paripurna belum lama ini membahas agenda penting mengenai pemberhentian pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul. Paripurna ini dipimpin langsung Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Peter Yawan. Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari 4 surat resmi yang diterima oleh DPR Bovendigul dari berbagai dewan pimpinan cabang partai politik di daerah ini. Surat-surat tersebut berisikan permohonan pengunduran diri dan usulan pemberhentian sebagai anggota DPR. Dalam rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPR Bovendigul, Peter Yawan, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah surat resmi dari beberapa partai politik yang berisi pengunduran diri dan usulan pemberhentian sebagai anggota DPR. Surat-surat tersebut diantaranya surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP mengenai pengunduran diri aktif pimpinan DPRK atas nama Athanasius Koknak. Surat dari DPC P3 mengajukan pengunduran diri atas nama Basri Muhammadiyah dan surat dari DPC Golkar yang berisi usulan pemberhentian anggota DPRK atas nama Soeharto serta surat dari DPC Gerindra Kabupaten Bovendigul mengenai usulan pemberhentian anggota DPRK atas nama Petrus Ricolumbus Omba. Pimpinan DPR Kabupaten Bovendigul telah menerima 4 masukan dari partai politik yang ada di DPRK Kabupaten Bovendigul, yaitu 1. Surat dari Partai Politik PDIP Kabupaten Bovendigul dengan nomor 2 Daerah PDIP data PDIP data 04 BPD dari 8 Februari 2024 tentang program khusus 2024 perihal pengunduran diri aktif sebagai pimpinan dari Kabupaten Bovendigul atas nama Athanasius SE. 2. Surat dari DPC Partai Politik Persatuan Pembangunan Kabupaten Bovendigul dengan nomor 040 X-X-Y-3 data BPD data P 5 Februari data 2024 tentang penetapan khusus 2024 perihal pengajuan pengunduran diri sebagai pimpinan DPR Kabupaten Bovendigul atas nama Basri Muhammadiyah. 3. Surat dari DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Bovendigul dengan nomor 154 titik Golkar garis B PD garis 8 Februari 2024 tentang program khusus 2024 perihal usulan pemberhentian sebagai anggota DPRK atas nama Soeharto. 4. Surat dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Bovendigul dengan nomor 036 dari DPC data Gerindra garis DPC garis 8 Februari garis 2024 tentang program khusus 2024 perihal usulan pemberhentian sebagai anggota DPRK atas nama Petrus Ricolumbus Omba. Berdasarkan 4 surat partai ini, DPR Bovendigul perlu menetapkan peresmian pemberhentian keanggotaannya.
Langkah ini untuk menjaga kelancaran operasional dan efektivitas DPR Bovendigul yang akan memproses semua surat yang telah diterima dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib Dewan, serta menjaga integritas dan keberlangsungan fungsi legislatif di Kabupaten Bovendigul. Rapat ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan lembaga legislatif bisa terus berfungsi secara optimal demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, pengunduran diri sebagai anggota legislatif akan berlaku efektif sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani oleh yang bersangkutan. Sementara terkait pergantian antar waktu tidak dapat dilakukan karena masa jabatannya kurang dari 6 bulan. Untuk memastikan transisi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan, setiap pengunduran diri anggota DPR harus ditandai dengan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh bersangkutan. Surat ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan atau sesuai dengan tanggal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul Peter Yawan untuk memperjelas prosedur dan memastikan tidak ada kekosongan dalam kepemimpinan DPRK Bovendigul. Dijelaskan menurut pasal 112 ayat 3, pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota DPR yang masa jabatannya kurang dari 6 bulan tidak bisa dilakukan pergantian antar waktu. Dengan demikian, kursi DPR yang ada dari jumlah 20 kursi kini tersisa 16 kursi. Menurut pasal 11 ayat 3, pengunduran yang dilakukan oleh anggota DPRD yang masa jabatannya kurang dari 6 bulan tidak bisa dilaksanakan pergantian antar waktu. Dengan demikian, kursi DPRD yang ada dari jumlah 20 kursi tersisa 16 kursi sampai dengan dilantiknya DPRD masih diperlukan. Politikus Partai Demokrat ini juga menambahkan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh setiap Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk diberhentikan sebagai anggota DPR Kabupaten sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemberhentian pimpinan dan anggota DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPR Kabupaten sesuai dengan pasal 52 ayat 2 dan 3 seperti termuat dalam peraturan DPR Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2020. Pengunduran diri anggota DPR merupakan bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi, dan peraturan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak. Keputusan ini juga mencerminkan komitmen DPRK Bovendigul untuk menjaga keteraturan dan transparansi dalam sistem pemerintahan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul Peter Yawan memberikan penjelasan terkait ketentuan mengenai pemberhentian pimpinan DPR sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dalam rangka pemberhentian pimpinan dan anggota DPRK. Berdasarkan pasal 36 ayat 2 huruf B peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, pimpinan DPR dapat berhenti dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir apabila yang bersangkutan mengundurkan diri. Selanjutnya pada ayat 3 huruf B disebutkan pemberhentian pimpinan DPR harus melalui usulan partai politik yang bersangkutan. Pentingnya mengikuti prosedur ini agar semua proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting juga mematuhi setiap langkah yang telah diatur dalam peraturan pemerintah untuk memastikan transparansi dan keabsahan proses pemberhentian pimpinan DPR. Selain itu, Wakil Ketua 2 DPR Bovendigul juga menyebut Pasal 38 ayat 3, pimpinan DPR lainnya menyampaikan keputusan tentang pemberhentian pimpinan DPR Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 hari, terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam rapat paripurna. Sementara pada ayat 4, Bupati menyampaikan keputusan DPR Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 hari, terhitung sejak diterimanya keputusan DPR Kabupaten. Pada pasal 38 ayat 3, pimpinan DPR lainnya menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Kota pada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 hari, terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Sedangkan pada ayat 4, Bupati menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 hari, terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD Kabupaten Kota. Lebih lanjut, Peter Yawan menjelaskan pimpinan DPR lainnya harus melaporkan usul pemberhentian pimpinan dalam rapat paripurna. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan pemberhentian pimpinan DPR dilakukan secara resmi dan sah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-bapak, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Bovendigul akan memulai pembahasan mendalam mengenai rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintah cerdas atau Smart City yang akan diajukan di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Raperda ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dengan konsep Smart City. Bapemperda berharap dapat memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan daerah seperti peningkatan tata kelola pemerintahan, layanan publik, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur. Meski Raperda ini tidak termasuk dalam Propemperda tahun 2024, pentingnya penerapan prinsip Smart City dianggap krusial untuk mendukung pengelolaan daerah yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Raperda Smart City diharapkan segera mendapat persetujuan untuk implementasi yang optimal. Ketua Bapemperda DPRK Bovendigul, Anergi Taruk Padang mengatakan, peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan daerah dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
Anergi juga menjelaskan sesuai dengan surat kepala daerah yang menyetujui pengajuan Raperda di luar program pembentukan peraturan daerah, Bapemperda bersama tim asistensi dan Dinas Komunikasi Informatika telah melaksanakan pembahasan pada 6 September kemarin untuk merumuskan Raperda secara teknis dan sistematis. Lebih lanjut, Anergi Taruk Padang menyebut dalam rapat kerja tersebut disepakati Raperda tentang Smart City yang diajukan oleh Dinas Kominfo akan menjadi bagian integral dari Propemperda tahun 2024. Selain itu, Bapemperda akan melakukan harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua terkait perubahan Propemperda serta melakukan pembahasan lebih lanjut pada tingkat paripurna setelah mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi Dewan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan Raperda Smart City dapat diterima dan diimplementasikan dengan efektif sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Ketua Pansus Raperda Injil Masuk Bovendigul, Julius Dance Hukubun, menyampaikan pandangannya mengenai makna ayat 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur kebebasan beragama. Menurut Hukubun, pasal tersebut menegaskan negara Indonesia telah memberikan jaminan kepada warganya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi, membina, serta mengarahkan warganya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Negara bertanggung jawab menciptakan suasana yang rukun, damai, dan penuh toleransi antara umat beragama. Negara juga memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah tindakan pelecehan terhadap ajaran agama atau kepercayaan lainnya. Pemerintah diharapkan terus membimbing dan membina warga negaranya agar saling menghormati dan berlaku adil tanpa mengutamakan satu agama di atas agama lainnya. Ketua Pansus DPRK Bovendigul, Julius Dance Hukubun, mengatakan untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu negara atau pemerintah mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap individu tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Kebebasan dasar dan hak asasi itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara formal sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Maka inilah tidak dapat dihindari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Julius juga menekankan sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individual dan aspek sosialitas. Pernyataan Ketua Pansus ini menjadi dasar dalam pembahasan dan pengesahan Raperda Injil Masuk di Kabupaten Bovendigul yang sedang berjalan dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan beragama di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.